Di hadapan kami ada anak-anak kecil, mereka yang rindu Tuhan untuk mendengar firman-Mu, rindu mendengar pengajaran-Mu, dan rindu mengenal siapa Engkau. Biarlah Kau beri para pengajar-pengajar untuk memberikan hikmat daripada sorga, untuk mengenalkan siapa Engkau. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur, dan persiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Sembunyikan diri hamba-Mu dalam firman-Mu, bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang memberikan hikmat untuk berkata-kata. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Selamat pagi. Terima kasih. Mau ke surga atau mau ke dunia hari ini? Surga ya. Kalau mau ke surga, hah? Enggak. Harus dimulai sekarang. Ya. Saudara nggak bisa loh nunggu surga itu nanti sudah mati, nggak bisa, terlambat. Saudara harus benar-benar meraih surga itu sekarang. Ya. Kalau nanti ketinggalan. Ya. Kita mau hari ini sudah meraih yang namanya surga. Dan ingat loh, ini nggak gampang loh. Ini tidak mudah, ya. Kalau hanya khotbah untuk daging gampang saya hari ini. Khotbah untuk daging gampang kok. Siapa yang sakit, tak doakan disembuhkan. Siapa yang kurang uang, tak doakan supaya diberkati. Siapa yang ingin tahu masa depannya, dinubuatkan. Selesai, daging. Tapi itu tidak berlaku untuk semua orang. Kalau hari ini khotbah berkat untuk jasmani, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua, yang tidak ada pekerjaan, bisa nggak? Saya mau tanya dulu, sebelum saya masuk ke tema. Ibu-ibu yang tua, tidak punya pekerjaan, bapak-bapak yang hari ini umurnya sudah 70 tahun ke atas, apa yang ditunggu? Apa yang ditunggu? Pulang ke surga. Kalau saya khotbahkan tentang berkat, yang muda-muda yang bekerja yang bisa hari ini. Ingat, firman Tuhan itu berlaku untuk semua. Ketika disampaikan, dia harus bisa menembus jiwa. Kalau khotbah isinya cuma sampai di daging, berkat, nubuatan, kesembuhan, itu cuma sampai di daging. Tidak ada gunanya. Ya, saudara hari ini selama seminggu, 6 hari ada di luar. Hari Minggu waktunya recas bersama Tuhan. Waktunya jiwa yang diperkuat. Kita nggak boleh lagi berbicara yang lain. Saudara warga kerajaan sorga atau dunia? Kalau surga ngomongnya tentang surga. Kalau dunia ngomongnya tentang dunia. Kalau saudara berasal dari sorga, pasti yang dibicarakan tentang sorga terus. Tapi kalau saudara dari dunia, obrolan warung kopi. Tahu warung kopi? Warung kopi itu nggak ada obrolan ngerampok. Ngobrol tentang moral, ngobrol tentang begini. Ya, moral baik biasa. Biasa. Tapi moral yang baik tanpa Kristus nggak ada apa-apanya. Ya, ingat. Hari ini tema kita menuju kerajaan surga. Dan kita hari ini mau jadi apa ini? Masih bermental budak atau mental anak Allah? Ada bedanya nggak? Tadi lagu tadi hebat, lebih dari pemenang, nanti kita akan sampai ke sana. Hari ini kita mulai dulu. Mental kita hari ini budak atau anak Allah? Saya kasih tahu ya. Mental budak bangsa Israel 430 tahun dia dalam perbudakan di Mesir. Seorang budak punya harta nggak? Budak punya tanah nggak? Budak punya apa yang di dunia? Nggak punya. Makanya perjanjian lama isinya menawarkan apa yang mereka nggak punya. Harta, tanah, ditawarkan semua kepada bangsa Israel. Sampai mereka memperoleh tanah. Sama dengan hari ini. Mental kita di mana hari ini? Masih mental budak nggak? Atau kita anak Allah? Kalau Anda mental budak, Anda cuma menghadap Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kalau engkau mental anak Allah punya segalanya nggak? Anak Allah punya segalanya nggak? Apa yang dia punya? Kerajaan sorga dan isinya. Ada dua loh perbedaan loh. Kalau kita mental anak Allah, hari ini kita semuanya merasa cukup. Kita semuanya merasa senang. Kita semuanya merasa tidak butuh apa-apa di dunia ini. Coba kita baca ini saudara ya. Pengkhotbah 9 ayat 2.
Kita harus beralih. Nggak boleh lagi mental budak. Selesai. Mental budak sudah selesai. Kita harus mental anak Allah ya. Pengkhotbah 9 ayat 2 sampai 4. Pengkhotbah 9 ayat 2 sampai 4. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka di dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada di dalam hati mereka seumur hidup. Kemudian mereka menuju alam orang mati. Saudara mau bernasib seperti ini enggak? Baik yang ibadah, baik yang ini, semua nasibnya sama. Mau seperti ini atau mau lanjut? Lanjut kan? Ayat 4-nya saya bacakan. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Ya, kita nggak boleh, saudara ya, berhenti cuma untuk dunia toh. Nggak boleh. Nasibnya sama, nanti cuma mati. Saudara dikasih dunia nggak ada apa-apanya kok. Coba lihat. Dunia, orang bisa nangis. Dikasih uang banyak pun bisa bersedih nggak? Orang punya uang banyak bisa sedih nggak? Bisa. Orang punya kekayaan yang luar biasa bisa menderita nggak? Bisa. Tapi di kota yang lain, kota surgawi tempat asal kita, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, tidak ada kematian, ya tidak ada. Semuanya isinya yang baik. Mau sekarang atau nunggu? Mau sekarang atau nunggu? Kalau hari ini ada pilihan untuk berangkat sekarang, saya milih berangkat sekarang. Sungguh, kalau kita ini hari ini mengabarkan sorga, tapi kita tidak mau ke sana, apa yang kita kabarkan hari ini? Saudara pahami loh, kota yang demikian hebatnya, demikian indahnya, tapi ketika diajak, jangan dulu, nanti saja. Kalau saya hari ini dikasih pilihan, Tuhan, aku mau sekarang juga, detik ini juga aku mau. Itu Kristen, saudara. Ya, untuk apa saudara cari Tuhan kalau saudara nggak berani seperti itu? Untuk apa Tuhan menjanjikan sorga kalau saudara nggak berani ke sana? Coba bayangkan. Ayub 31 ayat 24. Siapa yang jadi sandaran kita hari ini? Ayub 31 ayat 24 saya bacakan ya. Ayub 31 ayat 24. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku yang besar, dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar, dan bulan ketika yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya. Ayat 28. Coba baca. Ayub 31:28. Maka hal itu menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Ketika saudara mencari Allah, hanya cuman urusan yang tadi, kekayaan, berkat dan lain-lain, saudara menjadikan Tuhan pesugihan. Ada ayat? Ada. Saudara baca di Kisah Rasul nanti ya, nanti saya bacakan. Hari ini Tuhan katakan loh, Matius 8:20. Tuhan Yesus sendiri katakan, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bahkan Yesus di Matius 16:26. Yuk. Matius 16:26 kita baca sama-sama. Matius 16 ayat 26. Matius 16:26 ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Artinya harta penting nggak buat Tuhan? Harta penting nggak? Ini dikatakan apa gunanya seorang yang memperoleh seluruh harta? Saudara peroleh nggak harta seluruh dunia? Ada yang dapat? Ada yang dapat? Sebagian tok loh sudah bingung. Ini loh dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh? Nggak ada gunanya. Kalau ini nggak ada gunanya, Yesus tawarkan nggak? Perjanjian baru saudara lihat, ada tawaran tentang harta nggak? Ada nggak satu tentang harta?
Sedangkan Tuhan katakan, apa gunanya seorang memperoleh harta di dunia kalau dia kehilangan nyawanya? Tidak ada satupun firman yang menawarkan harta, menawarkan yang aneh-aneh hanya untuk tubuh, tidak ada. Dan semua itu sudah di perjanjian lama, sudah terbuka terang benderang. Orang yang dapat harta, orang yang dapat mujizat, kenal Tuhan nggak? Kenal Tuhan nggak? Bangsa Israel 40 tahun melihat mujizat setiap hari. Kenal Tuhan nggak? Tidak. Mereka tidak mengenalnya. Saudara bayangkan loh, mujizat berkat tidak membuat kita mengenal Dia. Apa yang membuat kita mengenal Dia? Nanti ya. Nanti. Hari ini kita rubah fokus kita. Nggak bisa lagi bermain-main di sini. Tidak bisa. Kecuali asalmu memang dari dunia. Engkau nggak pernah rindu kerajaan sorga. Cari terus harta di dunia. Minta terus disembuhkan. Sekalipun umurmu 100 tahun, doanya minta sembuh terus. Hari ini saya tidak mau begitu. Kalau waktunya sudah siap, sesegera mungkin Tuhan jemput aku untuk aku memperoleh kerajaan sorga. Jemput aku untuk hidup bersamamu. Itu lebih indah. Lebih indah. Coba lihat Petrus. Petrus nih loh, ya. Kisah Rasul 3 ayat 6. Petrus katakan apa? Coba lihat Petrus. Petrus rasul yang hebat nggak? Kalau menurut saudara, Petrus layak nggak mendapat berkat-berkat yang luar biasa? Layak kan, rasul nulis kitab juga, pengikut Kristus paling berani. Tapi coba Kisah Rasul 3 ayat 6. Kisah Rasul 3 ayat 6. Saya boleh lanjut ya firman begini ya. Nggak ada masalah kan? Bebas kan? Ini mimbar punya Tuhan kan? Ya? Setuju ya? Yuk. Kisah Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus, orang Nazaret, berjalanlah. Saudara jangan lihat mujizatnya, tapi lihat Yesus Kristus itu penuh kuasa. Emas dan perak tak kuingini. Setelah itu Petrus tercatat nggak di Alkitab? Dia punya gereja yang besar, dia punya harta yang banyak. Ada catatannya seperti itu nggak? Tidak ada. Tidak ada. Petrus tahu hasilnya yang dia cari adalah tujuan imanmu, yaitu keselamatan. Itu dicatat di Petrus. Ya, Petrus nggak cari macam-macam. Yuk kita coba lihat bacanya ya. Tujuan imanmu yang dicatat oleh Petrus adalah keselamatan jiwamu. Satu Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bukan harta, bukan kekayaan, bukan kesembuhan, tapi keselamatan jiwamu. Ini poin kita. Kalau saudara mau masuk kerajaan sorga, saudara harus meraihnya dari sekarang. Nggak ada waktu lagi. Tidak ada waktu lagi. Kalau Petrus bicara emas dan perak, aku nggak punya. Apa yang terjadi dengan Paulus? Kisah Rasul 20:33. Kisah Rasul 20:33. Hari ini baca ayat banyak. Lebih baik kita cari firman, baca firman, ungkapkan rahasia-rahasia. Kisah Rasul 20:33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku inginin dari siapapun juga. Petrus nggak punya, Paulus nggak mau. Ada nggak yang dicari kalau gitu di tengah-tengahnya? Petrus bilang emas dan perak nggak punya, Paulus bilang emas dan perak tak aku ingini. Tengah-tengahnya ada nggak? Kalau yang satu nggak punya, yang satu nggak kepingin, berarti tidak pernah dicari. Yang dicari cuma keselamatan. Bagaimana memperoleh surga hari ini? Hari ini saudara mungkin hidup ini merasa bersungut-sungut kan? Kalau gitu buat apa aku hidup menderita begini-begini? Ingat,
Saudara hari ini mengakui Tuhan sebagai apa? Keyakinanmu sebagai apa? Saudara percaya nggak kalau hari ini nasib kita semuanya Tuhan yang atur? Percaya nggak? Baik itu nasib buruk, baik itu nasib malang, Tuhan yang atur. Ini ada ayatnya. Saya kasihkan saudara, ya. Saudara harus mengakui Tuhan itu adil. Tuhan itu segala-galanya. Yesaya 45 ayat 6. Saudara percaya nggak Tuhan adil? Tuhan Maha Tahu, percaya nggak? Tuhan adalah hakim yang adil, keadilannya nggak ada yang ngalahkan. Tuhan nggak mungkin timpang dalam memberikan hukum. Tuhan tidak mungkin sampai hari ini kita itu merasa, waduh, Tuhan nggak adil ya. Nih kita baca. Yesaya 45 ayat 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat 7-nya. Ayat 7-nya. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Yakini nggak ini? Berarti apa yang ada hari ini atas izin Tuhan. Terus saudara komplain kalau gitu? Boleh komplain nggak? Saudara mau komplain nggak? Kalau hari ini misalnya saudara anggap ini nasib buruk, saudara boleh komplain nggak? Berani komplain sama Tuhan? Tuhan, nasibku buruk hari ini. Kok nggak aku seperti itu? Boleh, saya kasih contoh. Bilangan 11 ayat 1. Coba bayangkan. Bilangan 11 ayat 1. Orang-orang yang kemerungsung, orang-orang yang komplain sama Tuhan. Bangsa Israel. Ya. Melihat 10 mujizat. Melihat mujizat tambahan. Air laut terbelah. Melihat mujizat tambahan, mana turun dari surga. Melihat tiang awan, tiang api. Tapi lihat bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Saudara ketika bersungut-sungut, saudara harap Tuhan merubah sikapnya kan? Saudara berharap Tuhan tiba-tiba menjadi langsung diangkat, langsung dipenuhi. Ini akibatnya bersungut-sungut. Bangsa Israel itu mestinya cuma 40 hari loh menyeberang di padang gurun. Jadinya apa coba? 40 tahun. Ya, saya baca ayatnya. Dan ketika Tuhan mendengar sungut-sungut saudara, apa yang terjadi? Bukannya Tuhan malah iba. Bangkitlah murkanya dan saudara pasti diuntal-untal sama Tuhan. Ya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi perkemahan. Hari itu berapa ribu orang yang mati. Coba bersungut-sungut sama Tuhan. Coba bersungut-sungut tentang nasibmu hari ini. Aku kok susah ya? Aku kok sakit ya? Coba sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau nggak diuntel-untel sama Tuhan saudara hari ini. Ya, nasib kita hari ini pun. Apapun yang terjadi Tuhan tetap baik. Dan saudara lebih dari pemenang. Apa itu lebih dari pemenang? Nanti ya. Sebentar, sabar sebentar. Kalau semua nasib sama. Kalau mental kita berubah, apa yang kita cari hari ini? Emas dan perak, Tuhan nggak ada. Apa yang kita cari? Apa yang membuktikan kita warga negara kerajaan sorga? Ya, Efesus 2 ayat 19. Supaya kita tahu kita ini warga negara mana ini. Ya, Efesus 2 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah di mana tempatnya? Sorga. Saudara mau jadi pendatang atau warga negara? Warga negara sorga. Kita bukan pendatang. Di bumi ini kita pendatang. Ya, di bumi kita pendatang. Ibrani 11 ayat 13. Ibrani 11 ayat 13 ya, supaya saudara paham. Kita ini bukan pendatang. Kita warga negara kerajaan sorga. Di bumi ini kita pendatang. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Ini yang harus. Yang ini tadi, yang Efesus tadi,
Saudara bukan pendatang di sorga, tapi saudara warganya. Yang Ibrani, saudara dikatakan, saudara bukan pendatang di bumi. Ya, ayat 14-nya. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Ayat 15-nya. Dan sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 16-nya. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ini yang kita kejar hari-hari ini. Ini yang kita cari setiap hari selama kita hidup. Ini yang dicari. Ya, saudara, kalau mau bebas, hari-harimu bebas nggak apa-apa. Cari nafkah wajib, bekerja wajib. Tuhan tidak akan merubah firman itu. Saudara tahu firman itu kan? Saudara tahu kan? Allah nggak mungkin merubah hukumnya. Ketika Hawa terpedaya oleh ular, akibatnya apa hari itu? Kejadian 3. Hawa sakit bersalin kan? Ya kita baca yuk supaya saudara tahu. Karena banyak orang mau merubah firman. Hari-hari ini banyak orang merubah firman, nggak mau bahwa ada firman yang sudah dikeluarkan. Kejadian 3 ayat 16. Karena Hawa ditipu ular, dia makan. Ya, dia makan buah pengetahuan baik dan yang jahat. Makannya buah itu nggak salah. Buah itu nggak bakal membuat mati. Tapi yang membuat mati melanggar perintah. Sudah dibilang nggak boleh makan, dia makan. Kalau buah itu buah terlarang, dia tidak mungkin ada di Firdaus. Buah ini tidak dilarang. Tapi Hawa dan Adam belum cukup untuk memakan ini. Sampai Tuhan memberikan. Ya, coba bayangkan. Hawa nggak boleh makan, dimakan. Hasilnya ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atas kamu. Ada nggak di sini yang bisa merubah firman ini? Orang perempuan yang lahir pasti sakit kan? Pasti kan? Nggak bisa berubah kan? Itu hukum yang sudah diberikan, itu firman. Tidak bisa dirubah. Dan yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, makan dari buah yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan, maka tanah ini loh terkutuk gara-gara kita. Terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Cari uang susah nggak? Hah? Cari uang, cari nafkah susah nggak? Susah. Sudah ada firman-Nya. Sudah ada firman-Nya, nggak bisa dirubah. Makanya orang dunia selama ada hidup di bumi, baik yang Kristen maupun yang non, kalau dia mau bekerja dengan bekerja keras, dapat harta nggak? Dapat. Tuhan itu adil kok. Ini berlaku pada semua orang. Jangan rubah firman ini. Tiba-tiba orang Kristen hari ini dengan gampangnya toh, Tuhan berkati aku, berkati aku. Itu Baal. Itu Baal. Saya lanjutkan ayat 18-nya. Ya, semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19-nya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini firman enggak? Makanya kalau orang kerja susah itu biasa, karena kita menggenapi firman. Jangan pernah kemerungsung dalam kerjaan. Orang sakit pun jangan pernah kemerungsung. Kalau semua itu untuk mempercepat kita menuju surga, jangan takut, ya. Jangan takut. Ini ya saya bacakan. Orang yang mencari Yesus seperti pesugihan. Kisah Rasul 16 ayat 16. Hari ini banyak ayat, memang. Karena kita bicara tentang Alkitab. Kita bicara tentang firman. Kita bukan bicara tentang keinginan saya. Kita bicara apa yang firman catat. Tapi dengan mata dan pikiran dari Kristus. Bukan mata dan pikiran iblis. Hasilnya beda, ya. Firman ini ada dua mata memandang, setan dan Tuhan. Kalau cara pandang setan, saudara nggak akan ketemu yang namanya kehidupan. Saudara pasti perkosa firman ini hanya untuk kepentingan jasmani, ya. Kita belajar cara pandang Tuhan hari ini. Kisah Rasul 16 ayat 16.
Pada suatu kali, ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuannya memperoleh penghasilan besar. Kalau hanya cuma cari berkat nih, ada yang bisa. Ada orang yang bisa. Ada orang yang mencari cuma petenung, tukang sihir, untuk hanya diberkati dengan gampang, penglaris. Jangan jadikan Tuhan menjadi tempat pesugihan. Dan para pengajar jangan jadi tukang sihir. Tahu tukang sihir? Dengan kemampuannya, dengan magicnya pakai firman, dianggap mantra untuk menyanyikan yang tidak-tidak. Hasilnya saudara lihat di situ, diusir orang itu sama Paulus. Nyah engkau. Hasilnya orang-orang marah sama Paulus. Karena pesugihannya hilang, cari duitnya gampang, marah Paulus, dilemparin batu. Kalau orang bekerja, puji dia karena dia bekerja dengan sekuat tenaga. Saudara malu nggak hari ini ketemu orang Kristen jualan tempe? Malu nggak? Saudara ketemu orang Kristen jadi tukang tambal ban, malu nggak? Jangan pernah malu lagi. Jangan-jangan kita harus belajar dari mereka. Mereka kuat menderita. Mereka kuat, jangan-jangan jadi contoh. Jangan punya statement bahwa Kristen pasti diberkati. Apalagi jadi bukan ekor, jadi kepala. Kalau ada ekor, ada kepala, berarti itu ular. Ya, jangan coba-coba perkosa ayat lagi seperti itu. Kita bangga hari ini. Kalau ada orang Kristen, dalam penderitaannya dia, dalam hidupnya, dalam tekanan, tapi dia tetap sukacita, kita harus bangga. Berarti dia adalah pemenang. Kenapa disebut pemenang? Karena dia bisa sukacita. Yang nggak boleh itu sudah susah menggerutu. Ya, kita hari ini belajar. Apa arti lebih dari pemenang? Jika Allah di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Dan itu yang dijanjikan Yesus. Apa yang Yesus janjikan? Yesus nggak pernah janji yang tidak pernah diwujudkan. Saudara yakini kan, kita lebih dari pemenang kan? Apa buktinya? Apa bukti engkau lebih dari pemenang? Ketika engkau kena penyakit, ketika engkau dalam penderitaan, mana bukti engkau pemenang? Apakah kalau engkau menderita, setelah itu dibebaskan dari penderitaan, itu baru pemenang? Tidak. Tidak. Bangsa Israel tetap di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan gak rubah padang gurunnya. Tapi ketika orang punya Roh Kudus, apa yang terjadi? Orang punya Roh Kudus, apa yang terjadi? Yesaya 32 ayat 6, coba baca. Yesaya 32 ayat 6. Tuhan gak rubah keadaan. Saudara merasa gak Allah beserta kita? Di mana Allahnya kalau gitu? Di luar atau di dalam? Di luar atau di dalam? Kalau di luar, saudara gak akan kuat. Saudara masih perlu memanggil-manggil Allah, masih perlu puasa, masih perlu doa ngebut-ngebutan. Tapi kalau Allah di dalam dirimu, gimana cara manggilnya? Itu loh Yesus Kristus yang janjikan. Allah bukan di luar lagi, tetapi di dalam. Ya, Yesaya berapa? Yesaya 32 itu sebentar. Yesaya 32 ayat berapa ya? Oh, ayat 15, sorry. Mohon maaf. Ya. Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan roh dari atas. Roh dari atas, rohnya siapa? Roh Tuhan ya. Maka padang gurun akan jadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Dan ini terbukti. Orang Israel padang gurunnya nggak berubah. Tapi hari itu padang gurun rasanya seperti kebun buah-buahan. Gimana dia pagi ada mana, sore ada burung puyuh, dirawat 40 tahun. Orang yang punya Roh Kudus bisa jadi pemenang nggak? Bisa. Apa bukti orang punya Roh Kudus? Orang punya Roh Kudus hidupnya pasti bersuka cita. Roma 14 katakan begini kan, sebab kerajaan sorga bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat kita menjadi pemenang. Dan ini Yesus janjikan. Yohanes 14 ayat 15. Tapi itu ada syaratnya, nggak sembarang orang punya. Ya, nggak sembarang orang hari ini punya Roh Kudus. Saya nanti mau kita membuktikan bahwa kita punya. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku dan kamu akan menuruti segala perintahku, baru ayat 15-nya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan
Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau Yesus menjanjikan seorang penolong yaitu Roh Kudus, dan Allah sendiri diam di dalam diri kita, kita jadi pemenang nggak? Orang menderita, nggak ada masalah. Kalau ada Roh Kudus, orang menderita bisa sukacita nggak? Bisa, dia bisa kalahkan penderitaan itu kok. Dia nggak tergantung hidupnya karena itu kok. Orang punya Roh Kudus bisa sukacita. Itu namanya pemenang. Ya, orang sakit, besok mau mati, punya Roh Kudus bisa bahagia nggak? Bisa sukacita nggak? Sukacita, karena dia tahu bukan dari sini kok. Tapi kalau orang bukan pemenang, hidupnya ketakutan. Ya apa ya meneh kalau duit, ya apa ya besok mau mati ya. Saudara, punya Roh Kudus bukan karena ngomong, tapi perlu dibuktikan. Saudara, kapan? Di mana bukti kekuatan Roh Kudus? Waktu dalam kelemahan atau dalam kelimpahan? Ingat loh, bukti kita punya kekuatan Tuhan bahwa kita walaupun ditekan, walaupun dalam penderitaan, tetap ngomong iki enak. Itu orang yang punya Roh Kudus. Orang yang punya segalanya itu nggak bingung. Anak Allah nggak bingung. Mau mati, mau sugih, mau miskin, mau apa, nggak bingung. Yang penting aku bersama Tuhan. Yang penting Roh Kudus. Coba kita aja waktu pacaran, untuk membuktikan pacar kita cinta gimana? Kan dites toh. Ini dites. Dan Tuhan berikan. Tuhan tuh nggak jahat. Dia nggak menjanjikan apapun, tapi dia berikan Roh Kudus. Dia berikan penolong, dia berikan penghibur, dia berikan roh kebenaran. Cukup masuk itu segala-galanya. Kecuali saudara merasa itu kurang. Kalau ada Roh Kudus kurang nggak? Kalau Roh Kudus yang benar-benar dari Tuhan masuk dalam dirimu, kurang nggak? Enggak. Orang Kristen terlihat kekuatannya menjadi lebih dari pemenang jika Allah di pihak kita dan sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Jika engkau mengasihi aku dan melakukan segala perintahku, diberikan Roh Kudus. Yesus bilang, dia perintahkan, jangan khawatir tentang makan dan minum. Kita percaya sama Tuhan Yesus kan, sebagai Tuhan kan? Kalau suami ngomong aja kita nurut, istri ngomong kita nurut. Apalagi Tuhan Yesus. Setiap yang dia sampaikan, kita pasti percaya dan nurut. Kalau Yesus katakan jangan khawatir mengenai makan dan minum, kita percaya nggak? Percaya kan? Percayanya ragu-ragu atau masuk iso ya? Kalau saudara punya keyakinan yang kokoh bersama Tuhan, hari ini yang nggak bisa makan, seandainya ada batu di piringmu, Tuhan Maha Kuasa nggak? Bisa dimakan nggak batu itu? Bisa dimakan nggak? Loh kok nggak yakin? Kalau Anda bersama Roh Kudus, hari ini nggak bisa makan, adanya cuma batu sama rumput, bisa dimakan nggak? Bisa. Kalau Tuhan perlu itu, dia pasti buat. Terlalu gampang merubah roti jadi batu jadi roti, terlalu gampang. Terlalu gampang. Wong mana dari surga bisa turun kok. Ingat, keyakinan kita, iman kita itu nggak boleh setengah-setengah, tapi benar-benar yakin. Ketika dia katakan jangan khawatir mengenai makan dan minum. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang yang nggak pernah kenal Allahnya, ketika mencari Allah, tujuannya cuma apa? Untuk makan dan minuman. Tapi Bapamu tahu di surga, kamu perlu semuanya itu. Terus dia perintahkan apa? Cari dahulu kerajaan Allah. Kan dia buat katakan gini, cari dahulu pekerjaan enggak? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan. Saudara, bayangkan dong. Begitu Anda punya Roh Kudus, saudara akan membuktikan kekuatanmu. Saudara akan berkata, di sisi jeneng penderitaan. Karena nggak terasa. Mana sih yang namanya kesedihan? Saudara akan cari. Mana yang namanya masalah? Nggak ada. Orang yang punya Roh Kudus memang nggak ada masalah. Kenapa? Kecil semuanya. Aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Saudara bersama Yesus, cara pandangnya sudah melihat bumi dari sorga. Kecil banget. Kecil banget. Orang yang punya Roh Kudus tidak ada rasa takut. Orang yang punya Roh Kudus, apapun yang terjadi atas tubuhnya, dia nggak peduli. Itu orang punya Roh Kudus. Tapi kalau orang masih bingung dengan tubuhnya, tanyakan, Roh Kudusmu di mana? Tanyakan. Kalau orang hari ini masih bisa bersedih, masih bisa bingung, tanyakan, Roh Kudusmu di mana? Kalau Anda punya Roh Kudus, perlu saya doakan nggak?
Anda punya Roh Kudus, Allah yang begitu hebat masuk dalam dirimu. Perlu doa dari saya lagi nggak? Perlu cari hamba Tuhan lagi nggak? Nggak. Kita tidak boleh ngambil peran Roh Kudus. Roh Kudus cukup lebih dari segala-galanya. Siapa yang bisa mengajar Roh Kudus? Nggak ada. Nggak ada. Hanya tukang sihir yang bisa mengajari Roh Kudus. Dengan sihirnya ya. Nggak ada. Yuk, Tuhan cuma janjikan 2. Roh Kudus dan Dia sudah berikan. Itu bukti dan jaminan saudara menerima kerajaan sorga. Terlihat sekarang ini. Kalau saudara nggak punya Roh Kudus, jangan coba-coba klaim punya kerajaan sorga. Ya, jangan coba-coba klaim punya kerajaan sorga. Roh Kudus itu jaminannya. Selama engkau hidup, kalau engkau nggak punya Roh Kudus, jangan coba-coba klaim punya kerajaan sorga. Banyak orang hari ini terlena, dia pikir sudah punya Roh Kudus, ternyata enggak. Orang punya Roh Kudus terlihat waktu dalam kelemahan. Nih ayatnya. Ya, makanya Paulus seringkali kan bicara dalam kelemahanlah kuasaku ini, dalam ini, ya kan? Ulangan 32 ayat 36. Ulangan 32 ayat 36. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya. Apabila dilihatnya apa coba? Bahwa kekuatannya sudah lenyap. Baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Kalau saudara merasa hari ini lemah, Tuhan akan berikan Roh Kudusnya untuk memperkuat. Ini loh jaminannya Tuhan. Kalau engkau nggak punya Roh Kudus, gimana caranya mengenal Tuhan? Bisa mengenal Tuhan tanpa Roh Kudus? Nggak bisa. Muter-muter nggak karu-karuan, kayak kitiran muter bingung. Sing di khotbah wis isine pokoknya iki berkat, pokoknya apa seneng. Misalnya nih, saudara dari rumah berangkat kepingin diberkati. Saya khotbahkan berkat. Wah cocok iki. Siapa yang nggak punya pekerjaan, besok dapat pekerjaan. Amin. Amin kan pasti gitu. Siapa yang sakit mau disembuhkan? Amin. Karena saudara mengharap, saya menawarkan. Saudara tersihir seolah-olah. Saudara menjadi, pendetanya cocok hari ini. Cocok. Siapa yang sudah dengar janji Tuhan sampai sekarang nggak pernah dapat janjinya? Coba. Orang nunggu janji itu bukan tambah kuat tuh. Orang yang nunggu janji tapi nggak pernah janjinya sampai, kuat nggak? Saya pengen coba. Ada orang yang nunggu janji tapi nggak dapat. Janji dapat rumah nggak dapat. Hasilnya apa coba? Saudara dijanjikan akan menjadi kaya, menjadi kepala, sampai mati jadi pegawai. Kecewa nggak sama Tuhan? Kecewa nggak? Berapa banyak orang kecewa gara-gara nunggu janji? Ingat, Tuhan nggak pernah berjanji nggak ditepatin. Kalau Dia berjanji, Dia pasti berikan. Ketika Dia berjanji memberikan Roh Kudus, saudara pasti menerima. Sampai ada ayatnya kan, mencari, mengetok, mintalah, maka kamu akan mendapat. Carilah, maka kamu akan menerima. Ketoklah, pintu akan dibukakan. Kalau orang mau cari Roh Kudus, pasti dikasih. Ya, pasti dikasih. Makanya jangan cari yang aneh-aneh. Jangan cari yang lain-lain. Cari kehidupan. Ya, kita nggak boleh lagi cari seperti itu. Yakobus 5:1. Makanya penting perubahan fokus. Ya, kita bukan budak lagi, tapi kita anak Allah. Anak Allah itu punya segalanya. Punya kerajaan sorga. Yakobus 5:1. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari terakhir. Enggak, kita nggak cari kaya lagi hari ini. Kita cari Roh Kudus hari ini. Orang yang dapat Roh Kudus dapat segalanya. Ya, keadaan nggak berubah, tapi orang bersama Roh Kudus, walaupun miskin, walaupun menderita, dia akan sukacita. Itu dibuktikan oleh Paulus, dibuktikan oleh Petrus, dibuktikan oleh rasul-rasul. Ya, perkara kaya, perkara ini karena saudara bekerja keras. Perkara hari ini sehat karena saudara menjaga kesehatan. Kalau sudah menjaga, sakit gimana? Enjoy. Terima kerajaan surga kok. Makanya ini jaminan.
Orang Kristen nggak bisa sedih. Kenapa? Walaupun menderita ada jaminan yang begitu hebat. Aku anak Allah. Hartaku bukan di sini. Hartaku ada di sorga. Makanya matematika sorga itu tetap berlaku. Tahu nggak matematika sorga? Ada orang menyebar harta, makin kaya. Itu matematika sorga dan memang itu iya. Tapi saya mau tahu, mau tanya, harta apa yang saudara sebar? Harta apa yang saudara sebar? Ada di Amsal catatannya itu. Ada orang menyebar harta tapi makin kaya. Kalau kita hanya memberikan harta kita, orang bisa kaya nggak? Yang kita beri bisa kaya nggak? Nggak bisa, karena itu sedekah, karena itu sekedarnya. Saudara punya uang berapa banyak? Bagikan semua, habis nggak? Tapi harta sorgawi, kerajaan sorga, Roh Kudus, bagikan ke orang-orang. Firman Tuhan, bagikan, bisa habis nggak? Orang yang saudara berikan Roh Kudus, orang yang saudara berikan Yesus Kristus, bisa tambah kaya nggak? Iya. Secara iman, secara jiwa dia menjadi kaya. Dan saudara yang memberi tidak bertambah miskin. Itu matematika kerajaan sorga. Jangan diwolak-walik. Harta orang yang paling kaya di dunia pun, kalau hartanya disebar untuk seluruh orang yang miskin, nggak cukup duitnya. Matematika sorga jangan diwolak-walik. Harta sorgawi nggak akan bisa habis. Di sini ada yang sanggup menghabiskan harta sorgawi? Bisa habis? Bapak bisa menghabiskan harta sorgawi? Bisa? Orang Kudus dibagikan terus habis? Bisa? Enggak. Firman dibagikan bisa habis? Habiskan tuh harta sorgawi. Enggak akan bisa. Kita berikan kepada orang-orang pun, orang itu pun bisa menjadi kaya seperti kita. Ketika kita kaya akan firman, kaya akan Roh Kudus, kita bagikan orang itu jadi kaya. Itulah ibadah yang sejati. Itulah harta sorgawi. Jangan yang aneh-aneh, ya. Orang kaya kalau mengandalkan kekayaan, hati-hati. Hari-hari ini terakhir. Ini bukan fokus, ya. Ini bukan fokus. Yuk belajar 1 Petrus 1 ayat 4. Saya mesti cepat karena saya mengejar waktu ini, ya. Waktunya udah hampir habis. Oh ya, saya selesaikan ini, ya. 1 Petrus 1 ayat 4. Nih yang kita kejar hari ini. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, bagi kita semua. Ini yang kita kejar hari ini. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan zaman akhir. Kekuatan Allah itu ada di mana? Ada di Roh Kudus. Dan sudah diberikan kepada kita. Ayat 16-nya. Bergembiralah akan hal itu. Ayat 6. Sudah ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang saudara bisa terima di bumi ini, ya. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini loh yang kita kejar. Sekarang ini biasa bersama Roh Kudus itu kekuatan yang tidak terbatas. Kalau hari ini dalam keadaan apapun, sudahlah jangan cengeng, jangan menggerutu. Ini ujian kita. Kita buktikan kekuatan kita, kita buktikan cinta kita sama Tuhan. Ya, buktikan. Jangan yang aneh-aneh. Jangan yang aneh-aneh. 1 Petrus 3 ayat 3. Kalau mau pamer sama Tuhan, jangan pamer yang jasmani, jangan pamer mobil, jangan pamer motor, jangan pamer anting-anting, jangan pamer yang hanya tubuhmu ini yang bisa dilihat. Itu menimbulkan iri hati. Ya, coba di sini ada jemaat misalnya, dulu sepeda motor, sekarang naik Mercedes. Iri nggak? Kalau nggak iri bohong. Ya, kekayaan yang jasmani itu membuat iri hati. Nih, Petrus ajarin apa? 1 Petrus 3 ayat 3. 1 Petrus 3 ayat 3. Ya, cari yang orang nggak bisa iri. Ya, jangan cari yang orang bisa iri. 1 Petrus 3 ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepeng-epeng rambutmu, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ini perempuan bukan perempuan biasa, ini kita hari ini mempelai Kristus. Ya, perhiasanmu jangan yang lahiriah.
kepang-kepang rambut dengan pakaian, dengan perhiasan emas dan pakaian yang indah-indah. Saudara, kalau di sini ada handphone baru, pakai handphone yang termahal, kira-kira iri nggak yang sebelahnya? Handphoneku jadul. Ada yang pakai anting-anting besar, iri nggak? Kerjanya apa ya? Ya kan? Pasti dengan tujuan-tujuan macam-macam. Kalau dia bisa, kenapa nggak bisa? Akhirnya apa? Merasa Tuhan kok nggak nolong aku? Tidak. Tuhan tidak mau seperti itu. Yang dia janjikan orang nggak bisa iri. Kalau saudara ada orang iri, loh kan kok iso bahagia dengan menderita? Aku duwe Roh Kudus, gelem dah kon? Ben. Aku bisa seperti ini karena Yesus Kristus. Mau? Nih, saya tawarkan. Itu perhiasan rohani. Yuk baca lanjutnya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang ramah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Roh apa ini? Roh Kudus. Ya, ini perhiasan kita, ini pameran kita. Mau ngejar-ngejaran sama Roh Kudus. Ayo mau ngejar-ngejaran. Kalau kita mau nampilkan Roh Kudus, buktikan kekuatannya. Waktu kita mengalami sesuatu, ini loh perhiasanku. Aku dalam penderitaan aku bisa guyu toh. Aku dalam kesakitan aku bisa ketawa kan? Aku bisa sukacita kan? Iki loh buktinya aku, manusia batinku, manusia yang cantik banget. Yang diminati, yang dipuji oleh mempelai Kristus. Jangan cari yang lain. Jangan saingan dengan tubuh. Tubuh orang bisa iri, ya. Pandang Tuhan secara rohani, ya. Wahyu 3 ayat 18. Wahyu 3 ayat 18 sampai 22 penutup ya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ya, ini nggak bisa dengan mata jasmani, ini mata rohani. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ketika saudara dengar firman ini bukan dengan maksud yang jahat. Ayo fokusnya berubah, ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, tidak ada yang lebih hebat daripada yang tidak bisa binasa. Tuhan sudah berikan semuanya untuk kita. Yuk, pakai pakaian rohani kita, pakai perhiasan rohani kita, pamerkan sama seluruh dunia. Ya, saudara jangan sampai meleset. Jangan terpesona hari ini dengan pengajaran-pengajaran. Ada orang yang moralnya baik, ya, hidupnya luar biasa, gerejanya mengalami perubahan yang luar biasa, tetapi mengabarkan Yesus hanya second layer. Tidak. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya Yesus jalan. Tidak ada Yesus, tidak ada jalan. Ya, hari-hari ini ada gereja yang menyatakan Yesus hanya utusan, Yesus hanya second layer. Jangan. Karena Yesus itu segala-galanya. Perjanjian baru hanya memberitakan Yesus dan Roh Kudus. Jangan terkesima dengan moral yang baik. Tapi dia berusaha membuat saudara tidak yakin pada Yesus Kristus, ya. Cukup ya hari ini ya. Saudara jangan benci sama saya karena saya menyampaikan kabar baik, ya. Jangan. Saya nggak bisa mengkhotbahkan tentang yang enak-enak buat daging. Karena firman harus menembus jiwa. Firman harus berlaku untuk semua orang. Kalau hari ini semua orang pasti butuh Roh Kudus kan? Yakini dan buktikan keberadaannya, ya. Saya minta tolong Apung nyanyikan satu lagu, Bung. Ya. Ingat ya, perhiasannya rohani. Mau cantik-cantik rohani, mau pamer-pamer rohani. Karena kalau orang iri kita kasih, ya. Minta tolong Pak Pendeta. Yuk kembali ke jalannya Tuhan hari ini ya. Nih, Bung. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Nggak apa-apa. Nih. Oh. Nggak apa-apa, Bu. Biar apa nyanyi.
Terima kasih. Mau depan. Bapa di surga, tuntun aku untuk mengenalmu. Bapa di surga, tuntun aku untuk mendekat padamu. Semua ku cari kekayaan dalam dirimu. Sempat ku cari hanya mujizat dalam dirimu. Tanpa ku sadari betapa jauh diriku darimu. Tanpa ku sadari aku salah melihat dirimu. Bawa aku kembali ke jalan-jalanmu. Bawa aku kembali ke pelukanmu. Aku buta ya Tuhan, tak kulihat cintamu. Aku tuli ya Tuhan, aku dengar suaramu. Buka mata batinku agar kulihat keagunganmu. Bersihkan telinga rohaniku agar ku dengar bisikanmu. Dan bawaku ke dalam keramaianmu. Dan bawaku ke dalam kerajaanmu. Bapa di surga, tuntun aku untuk mengenalmu. Bapa di surga, tuntun aku untuk mendekat padamu. Sempat ku cari kekayaan dalam dirimu. Sempat ku cari hanya mujizat dalam dirimu. Tanpa ku sadari betapa jauh diriku darimu. Tanpa ku sadari aku salah melihat dirimu. Bawa aku kembali ke jalan-jalanmu. Bawa aku kembali ke pelukanmu.
agar kulihat keagunganmu. Bersihkan telinga rohaniku agar ku dengar bisikanmu. Dan bawaku ke dalam kedamaianmu. Dan bawaku ke dalam kerajaanmu. Dan bawaku ke Sebentar lagi kita akan perjamuan suci, ya. Dikatakan perjamuan suci ini bukan ritual, ya. Ini bukan liturgi, tapi benar-benar tubuh dan darah Kristus yang kita makan pakai telinga dan kita makan pakai mata adalah firman, ya. Manusia rohani kita makan bukan pakai mulut, tapi makan pakai telinga dan pakai mata. Itu manusia rohani. Manusia jasmani hanya makan pakai mulut. Tubuh dan darah Kristus bisa menjadi perjamuan suci kalau firman disampaikan. Setiap ada ibadah, firman yang disampaikan itulah perjamuan suci. Ini hanya lambang. Ini hanya lambang untuk jasmani. Tapi ingat, perjamuan suci adalah ketika tubuh dan darah Kristus dibagikan untuk menguatkan jiwa sampai kita merasa kuat. Tubuh dan darah Kristus, makanan yang luar biasa. Ini makanan dari sorga, yaitu firman, ya. Pakai mata, pakai telinga untuk makan firman Tuhan, ya. Silakan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman-Mu termaterai bahwa kami semuanya umat-umat pemenang. Kami semuanya menerima Roh Kudus-Mu, yaitu Allah sendiri di dalam hidup kami. Dan kami akan membuktikan keberadaannya ketika kami mengalami penderitaan, ketika kami dalam kelemahan. Kekuatan-Mu nyata ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ketika kami melihat keagungan-Mu, ketika kami melihat cinta-Mu, Engkau sangat luar biasa. Hidup di dunia memang menderita, tapi Engkau berikan seorang penolong. Dan di sorga pun Engkau janjikan rumah tempat tinggal kami. Terima kasih Bapa atas waktu yang indah ini, dan kami mengasihi semua jemaat-Mu di sini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin.